Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengadakan kebaktian rutin setiap hari Minggu di bulan ini, termasuk ibadah malam Natal pada hari Minggu pagi tanggal 24 Desember. Tidak akan ada ibadah pada hari Natal tanggal 25 Desember ataupun ibadah di hari Tahun Baru tanggal 1 Januari. Kami harap Anda dapat merayakan hari spesial tersebut bersama keluarga dan teman Anda. ICA Kids akan mengadakan perayaan Natal spesial pada hari Minggu tanggal 24 Desember. Ingatkan anak-anak Anda untuk mengenakan pakaian dengan warna-warna Natal dan nikmati Natal di sekolah minggu. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. 2 bulan lalu, kita memulai perjalanan menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk Waypoint Community Church di Malang. Dan dengan bangga kami mengumumkan bahwa kita sudah mencapai puncak. Kerja bagus ICA. Rekening donasi akan tetap dibuka sepanjang Desember dan pemberian yang masuk juga akan diserahkan kepada Waypoint. Terima kasih ICA atas hadiah Natal yang indah ini dan karena telah membangun kerajaan Allah bersama. Selamat datang di ibadah online Gereja ICA Surabaya. Saya senang Anda memilih untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan pagi ini bersama dengan kami. Saya Widianti, salah seorang pastoral staff dari Gereja ICA Surabaya. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini, ada beberapa pengumuman yang kita ingin sampaikan terlebih dahulu. Saudara, ada sebuah kabar baik, yaitu proyek penggalangan dana untuk perintisan Gereja Waypoint di Malang sudah mencapai target yang diharapkan. Puji Tuhan, ini seperti sebuah hadiah Natal buat kita semua. Terima kasih buat partisipasi Anda semua di dalam proyek ini, di dalam proyek perluasan Kerajaan Allah di Indonesia, khususnya di Malang. Apabila Anda masih tergerak untuk memberikan dana untuk proses persiapan dan lain sebagainya, saudara bisa tetap memberikannya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Dan hal yang kedua, saudara, saya ingin ingatkan bahwa di tanggal 25 Desember tidak ada ibadah onsite untuk gereja ICA Surabaya. Ibadah Natal akan dilakukan pada tanggal 24 Desember di hari Minggu. Karena pada tanggal 25 kami rindu Anda bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Minggu lalu apabila Anda datang ke ICA merayakan Natal bersama-sama dengan kami atau Anda sudah menonton online-nya, buat yang belum, Anda bisa lihat di YouTube kami minggu yang kemarin ada namanya The Gift, perayaan Natal ICA. Kami merayakan Natal dengan seri khotbah The Gift ini, episode yang pertama minggu lalu Pastor John dan Pastor Kevin menyampaikan bagaimana Tuhan memberikan hadiah Natal buat kita semua. Dan di Natal ini kita merayakannya. Di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang dipakai minggu lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin ini adalah salah satu ayat hafalan ketika kita ada di sekolah minggu dulu. Akan tetapi hadiah Tuhan Allah buat Anda dan saya, buat dunia ini adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Dan karena itulah ada Natal. Karena itu kita merayakan Natal. Karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menggenapi rencana Tuhan buat umat manusia. Saudara, ketika ada orang yang mau memberikan kado kepada kita,
atau hadiah kepada kita, kita punya pilihan. Apakah kita mau menerimanya atau kita mau menolaknya. Kemudian setelah kita menerima, kita juga punya pilihan. Apakah kita mau membuka kado itu atau kita meletakkannya di rak di rumah dan membiarkannya begitu saja. Setelah itu, setelah mungkin kita menerima kado itu, kita membukanya, kita juga punya pilihan. Bagaimana kita mau membalas kado itu? Apakah kita mau membiarkan begitu saja atau kita mau membalas kado ini dengan sesuatu hal yang baik untuk mengucapkan terima kasih. Ada sebuah budaya timbal balik di sini. Anda memberikan saya sesuatu, saya biasanya juga akan memberikan Anda sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Kurang lebih seperti itu yang secara normal terjadi, bukan? Nah, oleh karena itu di hari ini kita masuk ke dalam episode yang kedua dari The Gift, yaitu hadiah untuk Tuhan. Kita mau membalas hadiah Tuhan itu. Pemberian Allah yakni Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini juga memerlukan respon dari Maria dan Yusuf. Apa respon Maria dan Yusuf ketika hadiah itu diberikan? Apakah mereka mau menerimanya atau tidak? Apakah mereka mau membuka kado itu atau tidak? Dan bagaimana mereka menindaklanjuti kado pemberian yang Tuhan berikan itu? Kita mau baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Di dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, dari perikop yang kita baca bersama, apa respon Maria? Kata Maria, kita baca tadi, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah respon Maria. Jadi bisa dikatakan kalau hadiah ini ditawarkan, Maria katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan kata lain dia menerimanya. Lalu kita lihat dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, mungkin Yusuf juga pasti takut, Yusuf tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin dibayangkan bagaimana mungkin seseorang yang adalah tunangannya hamil sebelum mereka menikah. Tetapi kita lanjutkan. Di ayat ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika ia sedang bergumul dengan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau tadi kita baca di perikop sebelumnya adalah bagaimana respon Maria terhadap tawaran hadiah yang diberikan Tuhan Allah. Sekarang kita melihat bagaimana Yusuf meresponi. Bagaimana Yusuf meresponi hadiah yang akan diberikan itu. Jadi kita baca bahwa Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dengan kata lain Yusuf menerimanya. Yusuf pun menerimanya. Untuk hadiah kelahiran Yesus bagi umat manusia berdosa bisa terjadi diperlukan kedua respon dari Maria dan juga dari Yusuf. Kita baca Maria menerima, Yusuf pun menerima. Both of them saying yes. Kedua dari mereka mengatakan iya kepada hadiah itu, menerima hadiah itu. Yes-nya mereka, saudara, berarti menyerahkan impian hidup normal mereka sebagai orang Yahudi. Yang adalah mungkin menikah, mempunyai anak, menjalani kehidupan normal, menjadi bagian dari komunitas yang mau menerima, merangkul mereka. Menjadi tua, anak-anaknya bisa menjaga mereka, mereka juga bisa meninggal di dalam damai dikelilingi oleh keluarganya. Mungkin itu adalah impian mereka pada mulanya. Tetapi setelah mereka mengatakan iya, berarti mereka surrender, mereka menyerahkan impian itu. Yes, mereka juga berarti mereka menerima hadiahnya Tuhan. Dan mereka membalas kembali hadiah Tuhan itu dengan membayar harganya. Kita mau belajar dari Maria dan Yusuf hari ini. Bagaimana meresponi hadiah Tuhan. Bagaimana membalas hadiah itu. Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk memberikan hadiah kepada Tuhan. Saya mau ulangi. Ada harga yang harus dibayar untuk memberikan hadiah buat Tuhan. Saudara, Maria dan Yusuf adalah orang tuanya Yesus. Dengan kata lain mereka adalah keluarganya Yesus. Ketika Anda dan saya kita dipanggil menjadi anak-anaknya Tuhan, berarti kita juga menjadi bagian dari keluarganya Yesus. Saudara, coba bayangkan sebuah pertandingan sepak bola ketika Anda ada di sebuah stadion yang besar. Kemarin di Surabaya, di Gresik lebih tepatnya juga menjadi tuan rumah begitu ya buat FIFA. Bayangkan Anda ada di stadion yang besar itu. Anda sedang menonton pertandingan sepak bola di sana. Bayangkan Anda adalah penontonnya. Anda menonton dari kursi-kursi yang ada di stadion itu. Mungkin pada waktu Anda menonton pertandingan itu, suasananya, atmosfernya begitu seru. Begitu sangat experience yang luar biasa begitu. Pengalaman yang luar biasa. Anda memakai baju tim yang Anda bela. Anda ikut menyorakkan gitu ya. Ketika tim Anda bertanding. Lalu kemudian Anda ikut sebel gitu. Ketika ada pelanggaran yang terjadi. It's very exciting, mungkin satu hal yang sangat seru gitu untuk Anda rasakan ketika Anda duduk bersama dengan penonton yang lain di ruang yang sebesar itu, di arena yang sebesar itu. Akan tetapi saudara, ketika Anda menerima hadiah dari Tuhan Yesus, sadarkah Anda bahwa Anda tidak lagi duduk di dalam kursi penonton itu, duduk di antara kursi penonton itu, melainkan Anda masuk menjadi salah seorang pemain di dalam pertandingan itu. Saying yes bukan berarti kita adalah penonton. Saying yes berarti kita menjadi pemain di dalam tim yang sedang bertanding. Kita ada di lapangan itu saudara. Kita ada di lapangan rumput sepak bola itu. Kita ikut bermain. Ada lawan yang sedang meng-attack tim kita. Kemudian mereka juga berusaha untuk bisa mencetak gol di gawang mereka. Di saat yang sama kita bersama-sama di dalam tim itu juga punya tujuan harus bisa mencetak gol ke gawangnya kita. Kita mungkin harus main bertahan, kita harus main menyerang. Kita harus bisa memenangkan pertandingan itu. Apabila Anda berada di lapangan hijau itu, berarti ada kemungkinan Anda juga akan diserang, Anda akan disandung gitu ya. Anda akan terkena bola itu, Anda jatuh, Anda terluka. Saudara, kegelapan akan selalu berusaha menyerang apapun yang Yesus sedang kerjakan dan lakukan. Apapun yang menjadi rencananya Tuhan Allah akan berusaha untuk digagalkan. Dan karena kita
saying yes, kita ada di tim yang sama, bermain di dalam game yang sama dengan Tuhan Yesus. Sebagai tim yang sama, kita pun ikut menanggung semua attack itu. Kita ikut menanggung apapun yang diserang oleh musuh kepada Tuhan Yesus. Saudara, berkata iya kepada panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, berarti kita ikut menanggung penderitaannya Yesus. Kita harus siap menghadapi resiko, saudara. Ketika Maria saying yes kepada apa yang Tuhan tawarkan, mau memakai Maria menjadi ibu dari Yesus. Maria tahu bahwa ada konsekuensi, ada resiko, ia bisa ditinggalkan Yusuf yang adalah tunangannya. Saudara, ketika kita berkata iya kepada Tuhan, relationship Anda, hubungan-hubungan Anda juga bisa terdampak. Mungkin tidak lagi berjalan seperti apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rencanakan. Dan kadangkala itu juga terjadi, datang dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Saudara, ada resiko bisa menjadi pembicaraan masyarakat karena Maria hamil di luar nikah. Mungkin begitu yang orang awam tahu. Hal yang sama ketika kita menjadi keluarganya Yesus. Kita sama-sama ada di dalam pertandingan yang sama dengan Tuhan Yesus. Anda bisa jadi viral, Anda bisa jadi omongan di kalangan orang lain, teman-teman Anda. Karena keputusan mengikuti Tuhan juga berarti keputusan untuk menjalani hidup yang berbeda dengan dunia. Tidak lagi mengikuti apa yang mereka tawarkan, ajakan mereka. Mungkin kita harus saying no to that dan saying yes to apa yang Tuhan mau. Saudara, untuk Yesus bisa memutar balikan dunia yang berdosa ini, Sang Raja harus lahir di dalam kesederhanaan. Maria dan Yusuf rela memberikan hidup mereka untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan bagi dunia ini. Maria dan Yusuf ikut mengalami bagaimana sulitnya akhirnya harus mencari tempat penginapan untuk mereka boleh melahirkan. Karena Yesus harus lahir di dalam kesederhanaan. Mereka harus melarikan diri di saat Herodes mau membunuh semua bayi laki-laki. Saudara, bayangkan perasaan mereka untuk melindungi Yesus. Untuk rencana ini bisa terus terjadi. Bagi Yesus untuk bisa mati di kayu salib nantinya. Mereka pun harus melindungi Yesus. Saudara, bayangkan perasaan sebagai orang tua ketika bayi lainnya pun harus dihabiskan oleh Herodes. Saudara, ada hal yang tidak nyaman yang harus terjadi kepada kita pada saat kita berkata iya kepada Tuhan dan menerima semua konsekuensi itu. Kita keluar dari zona nyaman kita. Harus kita rasakan, kita tanggung mungkin sebagai efek samping daripada menerima hadiah Tuhan. Saudara, memberikan hidup pada Tuhan bukan berarti Anda akan mendapatkan pelangi yang warna-warni. Bukan berarti jalan di depan Anda terbuat dari emas, awan, dan lain sebagainya. Saudara, justru hari ini kami mau mempersiapkan Anda pada kenyataannya. Kenyataan yang akan Anda hadapi ketika Anda menerima hadiahnya Tuhan. Jadi Anda jangan kaget ketika saudara dengar orang-orang yang memutuskan untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian bukan hal yang mudah, justru ada hal yang sulit yang mereka harus hadapi. Saudara jangan kaget. Karena itu berarti kita sudah ada di dalam tim yang sama dengan Tuhan Yesus. Yang sama-sama berusaha untuk mencetak gol di gawangnya kita. Saudara, 7 tahun yang lalu ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi pastor full time. Saudara, saya meninggalkan bisnis yang saya sedang rintis saat itu. Nggak mudah. Tetapi ketika saya masuk ke dalam timnya Tuhan, saya akui ada banyak hal-hal kesulitan yang saya tidak pikirkan sebelumnya yang saya harus hadapi. Tetapi saudara, saya selalu dikuatkan. Nggak tahu datangnya dari mana, selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada damai yang saya rasakan. Sehingga saya bisa selalu berjalan. Tanpa saya sadari sekarang sudah ada di tahun yang ke-7. Saudara, menjadi pemain di dalam tim sepak bola itu berarti Anda harus menjaga disiplin kehidupan Anda. Anda harus jaga makanan, Anda harus menjadi disiplin melakukan latihan fisik. Anda harus terus mau ditempa dan dibentuk. Tetapi jangan lupa juga ada pelatih, ada coach yang akan selalu menyemangati Anda, mengaturkan strateginya buat Anda. Coach Anda tahu apa yang harus pemain itu lakukan. Ada manajer, ada tim kesehatan di sana yang siap menolong ketika kita butuh pertolongan. Kita baca dari Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Saudara, ini yang Ia janjikan, ini yang Tuhan janjikan. Kekhawatiran kita akan apa yang akan terjadi, konsekuensi yang harus kita tanggung. Serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Karena janjinya Ia akan memelihara kita. Tidak akan dibiarkan orang-orang yang benar itu goyah. Saudara, keputusan untuk mengatakan iya kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang benar. Dan yang Tuhan katakan tidak akan dibiarkan Anda goyah. Roh Kudus akan selalu ada untuk menguatkan kita untuk tetap bertanding selama kita tidak menyerah. Karena apa saudara-saudara? Karena kemenangan itu sudah terjadi di kayu salib. Buat Anda dan saya sekali untuk selamanya. Itu berarti ketika sekarang kita masuk di dalam pertandingan itu, kita sudah ada di sisi yang menang gitu ya. Kita belajar ke hal yang selanjutnya. Apa yang kemudian dicapai oleh pemberian mereka buat Tuhan itu? Apa yang kemudian mereka capai setelah mereka mau menerima hadiah dari Tuhan. Dan mereka pun memberikan kehidupan mereka buat Tuhan. Apa yang dicapai? Saudara, hingga saat ini 2023 tahun kemudian. Ibu dan ayah ini, Maria dan Yusuf, dihormati, dikenang karena iman mereka. Mereka menjadi contoh bagi kita semua yang masih bertanding di pertandingan kita masing-masing. Mereka menjadi contoh iman, contoh bagaimana mau menyerahkan, surrender kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka capai? Saudara, sadarkah Anda bahwa Maria dan Yusuf mereka seperti mendapatkan kursi yang paling terdepan, barisan yang paling depan untuk menyaksikan dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara, menjadi tim yang sama dengan timnya Tuhan Yesus bukan berarti Anda hanya mengalami gak enaknya saja. No, Anda juga mengalami semua mujizatnya. Anda juga menjadi orang pertama yang menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi buat dunia ini. Kalau saya ditanya apakah saya menyesal sekitar 7-8 tahun yang lalu mau memutuskan saying yes to God dan menjalaninya, menyerahkan kehidupan saya. Apakah saya menyesal? Jawabannya tidak. Memang tidak mudah. Tapi saya tetap tidak ingin menukarkan pelayanan itu. Karena saya bisa menyaksikan saudara bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan jemaat di ICA. Menunjukkan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan sudah menjamah kehidupan orang. Tuhan menjamah banyak sekali orang-orang di sekitar kita. Dan testimoni itu bisa kita saksikan. Dan itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Saya tidak mau menukarnya dengan hal apapun. Saudara, kalau mereka dipakai oleh Tuhan, mereka itu adalah Maria dan Yusuf. Dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat sekitarnya. Anda pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Anda. Untuk bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja. Di dalam pertandingan itu rasanya gak mudah. Rasanya sering bertanya gitu. Kenapa saya harus berkata iya waktu itu? Apa yang saya dapatkan? Karena ketika life gets hard, ketika hidup terasa berat, kita sering memikirkan apa yang akan saya dapatkan rewardnya. Saudara, sadarkah Anda ketika Anda menonton sebuah pertandingan, kapan sih pemberian piala dan reward itu diserahkan? Tidak diberikan di tengah-tengah pertandingan, saudara. Reward, piala itu akan diberikan kepada pemenang pada akhir setelah pertandingan itu selesai. Pada waktu pertandingan itu telah berakhir. Pada waktu sudah diketahui siapa yang menjadi pemenangnya, di sanalah reward piala itu akan diberikan. Saudara, reward Anda juga akan diberikan pada akhirnya nanti. Setelah game itu selesai. Setelah pertandingan ini benar-benar selesai, di sanalah reward piala itu akan diberikan. Jadi seperti yang kita baca sama-sama. Mari kita baca dari Wahyu 3 ayat 5 dan ayat 21. Alkitab pun mengatakan hal ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lanjut ke Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, ini yang Allah katakan. Allah janjikan kepada Anda dan saya sebagai reward. Sebagai apa yang akan Anda terima setelah pertandingan itu selesai nantinya.
Anda akan dikenakan pakaian putih. Anda tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Anda akan diakui nama Anda di hadapan Bapa, di hadapan para malaikatnya. Anda akan duduk bersama-sama dengan Allah di tahtanya. Sebagaimana Dia telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di tahtanya. Saudara, kadangkala ketika kita diberikan hadiah, tadi yang saya katakan, kita takut untuk membuka hal itu. Kenapa? Mungkin karena kita nggak tahu apa yang menjadi isinya. Ini adalah sebuah barang yang saya terima tanpa saya bayangkan sebelumnya. Persis barang yang sama. Sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Ketika saya masih takut menjawab iya kepada panggilan Tuhan saat itu. Saudara, hadiah ini kita nggak akan tahu apa isinya sebelum kita membukanya, bukan? Jadi mari kita buka hadiah ini. Bayangkan ini adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Seperti yang minggu lalu dikatakan, apakah Anda mau menerimanya? Apakah Anda kemudian setelah menerima Anda mau membukanya? Ketika Anda membuka hadiah itu, ternyata di dalam hadiah ini ada hadiah yang lain, saudara. Ketika kado ini dibuka, ternyata ada hadiah lain di dalamnya. Mari kita buka apa isinya. Saudara, ternyata ada hadiah yang lain di dalamnya. Mari kita buka lagi, karena saya penasaran apa yang menjadi isinya. Loh, ternyata ada hadiah yang lain lagi. Hadiah ini kita buka, dan masih ada hadiah yang lain lagi. Saudara, bersama dengan Tuhan, hidup Anda tidak akan berhenti menerima hadiah itu. Kenapa Anda harus takut menerima dan membuka, mengatakan iya kepada hadiah yang Tuhan berikan buat Anda? Tidak percayakah Anda kepada Sang Pemberi itu? Kalau itu diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapamu, dikatakan bahwa Bapamu tidak akan memberikan hal yang buruk bagi anak-anaknya. Dia punya hadiah buat Anda. Hadiah yang tidak akan pernah berhenti. Tetapi Anda tidak akan pernah tahu apa hadiah selanjutnya sebelum Anda membuka hadiah yang pertama terlebih dahulu. Anda harus berani membuka hadiah yang pertama terlebih dahulu. Untuk kemudian ternyata Anda menemukan ada hadiah lagi disiapkan buat Anda. Saudara, seringkali yang bikin takut adalah karena kita membayangkan itu adalah beban. Kita membayangkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita itu sebagai sebuah beban, bukan hadiah. Tetapi akan indah kalau Anda melihatnya sebagai hadiah. Saudara, apa yang bisa kita berikan untuk membalas hadiah yang Ia berikan kepada kita? Anda bisa memberikan hidup kita untuk boleh dipakai olehnya. Dan itu bisa berarti banyak, saudara. Saya mau Anda renungkan sama-sama saat ini. Apa yang di tahun ini akan Anda berikan kepada Tuhan sebagai hadiah? Itu bisa berarti worship, penyembahan Anda buat Tuhan. Minggu lalu kita bersama-sama sebagai sebuah gereja merayakan Natal. Dan hal yang luar biasa apabila Anda telah menonton dari The Gift perayaan ICA kemarin adalah bagaimana ada banyak sekali orang-orang terlibat di dalamnya. Mulai dari yang anak-anak kecil sampai dengan mama yang masih menggendong anaknya. Sampai dengan orang yang mungkin sudah mama-mama, mereka masih mau ambil bagian. Bahkan yang di balik layar mempersiapkan itu semua. Saudara, ini bukanlah untuk membuat sebuah pertunjukan. Tetapi semua itu dilakukan kemarin oleh para volunteer yang hampir lebih dari 100 orang. Karena mereka mau memberikan itu sebagai hadiah buat Tuhan. Sebagai penyembahan mereka di altarnya Tuhan. Bersama-sama memberikannya kepada Tuhan. Saudara, worship Anda, penyembahan Anda bisa menjadi hadiah yang Anda berikan buat Tuhan. Hal yang lain, kesetiaan kita kepada Tuhan untuk tetap berada di dalam pertandingan itu. Tidak menyerah sampai kepada akhir. Itu juga bisa menjadi sebuah hadiah yang Anda berikan buat Tuhan. Saya nggak tahu, saya hanya akan membacakan beberapa pilihan. Anda yang coba renungkan itu, mana yang akan Anda jadikan hadiah buat Tuhan di Natal tahun ini. Kesetiaan Anda, kesetiaan adalah melekat kepada seseorang meskipun itu sulit. Benar tidak? Kesetiaan berarti tetap melekat, even though it's hard, situasinya sulit.
Saudara, Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya kepada Anda dan saya. Saudara juga bisa memberikan kesetiaan Anda kepada Tuhan dengan stay in the game. You continue to fight in the game. Anda tetap bertanding di dalam pertandingan itu sampai Tuhan katakan pertandingan itu selesai. Pilihan lain yang Anda juga bisa berikan kepada Tuhan sebagai hadiah di Natal tahun ini adalah rencana kita untuk rencananya. Itu berarti mimpi, rencana yang pernah kita inginkan sebagai manusia karena melihat apa yang dunia tawarkan. Itu berarti mimpi itu kita mau serahkan untuk rencananya Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin ada beberapa dari Anda yang tahu bahwa slightly dengan suara yang lembut itu di hati Anda. Anda tahu bahwa bukan itu yang Tuhan rencanakan terjadi di dalam kehidupanmu. Namun selama ini mungkin kau masih berusaha untuk menyangkalnya. Sama seperti saya dulu 8 tahun yang lalu. Saya berusaha untuk menyangkal panggilan Tuhan itu saudara. Tetapi di hati kecil saya tahu bahwa Tuhan sedang memanggil saya. Kalau itu adalah Anda boleh gumulkan. Dan Anda boleh minta Tuhan untuk menguatkan Anda. Sehingga itu bisa menjadi sebuah hadiah yang Tuhan beri. Sebuah hadiah yang Anda berikan buat Tuhan. Lalu bisa juga berarti Anda mau memberikan kehendak Anda untuk kehendaknya. Kehendak kita demi kehendaknya. Bukan berarti ketika kita saying yes itu menyerahkan hal-hal yang besar saja saudara dalam kehidupan kita. Lebih sering kita itu tanpa kita sadari kita tidak membiarkan Tuhan menang di dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Di dalam keseharian kita. Contohnya apakah kita memilih Dia di atas kedagingan kita? Apakah bangun pagi kita memilih untuk membuka Alkitab kita sebelum kita membuka sosial media kita? Apakah kita memilih untuk bercakap-cakap dengan teman Anda sebelum Anda bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa Anda? Hal-hal kecil semacam ini saudara, kehendak kita demi kehendaknya. Anda bisa mengevaluasi diri Anda. Anda bisa gumulkan itu, apakah selama ini sebenarnya ini, hal-hal kecil ini yang Tuhan ingin untuk kita berikan kepada Dia. Pilihan yang lain yang Anda bisa berikan buat Tuhan di hadiah Natal kali ini. Reputasi kita untuk keagungannya Tuhan. Masihkah kita memikirkan apa yang orang-orang akan katakan tentang nama baik kita jika kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan? Apakah kita lebih memiliki takut malu di dunia ini, tetapi tidak takut kalau Tuhan akan kecewa dengan keputusan kita? Saudara, saya menemukan banyak sekali teman-teman saya yang seharusnya juga terpanggil oleh panggilan Tuhan. Akan tetapi orang tua mereka, keluarga mereka memaksa untuk jangan lakukan hal itu. Karena bagaimana nama baik keluarga kita nantinya. Harapan-harapan orang tua untuk menjadikan anaknya mungkin sama seperti saya dulu, berbisnis. Melakukan apa yang dianggap dunia ini selayaknya yang seharusnya. Mereka lebih memilih nama baik dibandingkan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui anak-anak mereka. Saya bersyukur saya punya orang tua yang memberikan lampu hijau waktu itu buat saya. Mereka tahu bahwa anaknya yang satu ini punya panggilan berbeda dengan anak lainnya. Saudara, apakah itu yang Anda bisa berikan buat Tuhan di Natal kali ini? Mungkin reputasi Anda untuk keagungannya Tuhan. Anda yang tahu pergumulan itu dan saya harap Anda bisa mengizinkan Tuhan menang. Saya berharap Anda bisa menerima dan membuka hadiah Tuhan itu. Hal yang lain, kenyamanannya kita untuk kerajaannya. Saudara, apakah kita lebih memilih berada di zona nyaman daripada melihat lebih banyak lagi jiwa bisa mengenal Tuhan? Apakah kita memilih untuk berlindung di dalam kenyamanannya kita? Dan tidak mau mengabarkan Injil, kabar baik Tuhan kepada mereka yang terhilang. Alkitab pun katakan, dahulukan kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Tuhan Allah yang kita sembah, bukan Tuhan yang tidak bisa mengenapi janjinya. Apa yang Ia sudah katakan, Ia pasti akan genapi saudara di dalam kehidupan Anda. Apabila Anda mendahulukan kerajaan Allah, janjinya di dalam firman-Nya, maka Ia akan memberikan semuanya kepada Anda. Saudara, apakah kenyamanan Anda untuk kerajaannya itu adalah salah satu hadiah yang Anda bisa berikan kepada Tuhan di Natal kali ini? Apapun yang akan Anda putuskan untuk Anda berikan kepada Tuhan, Anda adalah orang yang paling tahu jawabannya. Natal bukan hanya momen untuk menerima hadiah Tuhan,
Natal bukan hanya momen menerima hadiah kiriman makanan dari orang-orang lain, saudara. Natal juga adalah momen yang paling tepat untuk memberi hadiah. Bukan hanya kepada orang lain yang memberikan kita hampers, kiriman makanan buat kita. Lebih daripada itu, momen buat kita untuk memberikan hadiah kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Apa hadiahmu sebelum kau berikan hadiah orang-orang lain itu? Apa hadiahmu yang kau berikan kepada Tuhan Allahmu? Apa yang akan kau putuskan untuk kau berikan kepada Tuhan di Natal kali ini? Mari kita berdoa. Mari sebelum kita berdoa, saya mengajak Anda, setelah Anda mendengarkan firman ini, mari renungkan sejenak beberapa saat. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu? Apakah kau sudah benar-benar menerima hadiah itu? Apakah kau sudah berani membuka hadiah itu? Dan apa yang akan kau berikan sebagai hadiahmu buat Tuhan? Apakah itu penyembahanmu? Kau putuskan untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Kau putuskan untuk menyembah satu-satunya Tuhan dan tidak worship any other God. Apakah itu berarti kesetiaanmu? Mungkin kau sudah mau putus asa dengan imanmu. Apakah itu berarti sekali lagi kau berikan imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan? Itu juga bisa berarti rencananya Tuhan kau terima di dalam kehidupanmu. Atau kehendaknya Tuhan di dalam setiap kehendak-kehendak yang akan kita putuskan, keputusan-keputusan kecil dalam keseharian kita. Itu juga bisa berarti kau mau berikan reputasimu. Sehingga kerajaan Allah namanya yang boleh mendapat pengagungan saja. Kau lebih memilih reputasinya Tuhan, melebihi reputasi nama baik yang kau takutkan itu. Itu juga bisa berarti kau mau keluar dari zona nyamanmu. Dan kau mau melakukan, mengabarkan kabar baik itu kepada dunia. Saudara yang paling tahu apa yang Tuhan rindu untuk Anda berikan. Apa yang terbaik, yang paling berharga yang Anda bisa berikan. Saudara, waktu kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Akan ada saat di mana jam kehidupan kita berakhir. Jangan sampai Anda dan saya menyesal karena hadiah yang terbaik itu belum berani kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menerima hadiah yang kau berikan buat kami. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Dan setelah kami terima itu Tuhan, apa yang bisa kami berikan buat Engkau? Tuhan, aku rindu Engkau terus bekerja. Roh Kudus Kau terus bekerja, memperkatakan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap orang yang mungkin itu berbeda Tuhan. Tetapi perkatakan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami. Sehingga di waktu kami masih hidup ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kami bisa berikan hadiah terbaik kami buat Tuhan. Hal yang terindah yang bisa kami berikan buat Tuhan di Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk for your grace, untuk kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Untuk Kau mau mati di kayu salib, untuk karya keselamatan-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di sekeliling kami Tuhan. Di kehidupan orang-orang, di kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan bahwa hidup ini, hidup kami adalah bukti kebaikan Tuhan, bukti luar biasanya Tuhan yang kami sembah. Tuhan, biarlah di Natal kali ini boleh ada damai yang boleh dirasakan untuk setiap orang-orang Tuhan yang hadir di ICA, baik online, baik in person Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah ada damai Natal yang mereka boleh rasakan. Ketika kehidupan mereka mungkin sedang berat, Tuhan hamba berdoa, Tuhan yang memberikan hadiah Sang damai sejahtera itu Tuhan, boleh menjadi jalan keluar atas permasalahan mereka. Biarlah orang-orang yang sedang mengalami masalah, boleh mencari Tuhan dan mendapatkan jalan keluar mereka. Hamba berdoa kiranya damai sejahtera, kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi hati setiap orang yang sedang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Hati setiap orang yang sedang menyaksikan khotbah ini, mendengarnya dan mau menggerakkan hati mereka Tuhan untuk memberikan hadiah mereka masing-masing buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai Natal-Mu benar-benar boleh melimpah bukan hanya kepada setiap kami, bukan hanya kepada kehidupan kami,
but it's also overflowing Tuhan, keluar dari kehidupan kami dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Kami terima hadiah-Mu dan kami mau berikan hadiah kami apapun itu, setiap kami mungkin berbeda, tapi terimalah hadiah itu Tuhan. Sebagai hadiah Natal kami buat Tuhan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan ibadah online ICA hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan apabila Anda merasa diberkati, jangan lupa bagikan juga khotbah ini kepada orang lain. Dan jangan lupa satu hal juga, Anda juga bisa kembali menyaksikan perayaan Natal ICA di ICA YouTube. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengadakan kebaktian rutin setiap hari Minggu di bulan ini, termasuk ibadah malam Natal pada hari Minggu pagi tanggal 24 Desember. Tidak akan ada ibadah pada hari Natal tanggal 25 Desember ataupun ibadah di hari Tahun Baru tanggal 1 Januari. Kami harap Anda dapat merayakan hari spesial tersebut bersama keluarga dan teman Anda. ICA Kids akan mengadakan perayaan Natal spesial pada hari Minggu tanggal 24 Desember. Ingatkan anak-anak Anda untuk mengenakan pakaian dengan warna-warna Natal dan nikmati Natal di sekolah minggu. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.